Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Rembang di acara Ngeronda, Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang agensi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Rembang. Semua hal yang berkaitan tentang itu nantinya akan dibahas dan dijawab secara tuntas oleh narasumber kita. Sama lagi, bukan Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yaitu Bapak Muhammad Hasan. Selamat pagi, siang, sore. Selamat pagi Mas Bambang. Sehat Mas Bambang? Sehat selalu Bapak. Untuk mempersingkat waktu dan mempercepat, ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Ada 5 pertanyaan kali ini. Jadi seputar pemutakhiran data partai politik. Pertanyaan pertama, nah ini terkait apa sih pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu? Oke, terima kasih sebelumnya Mas Bambang. Halo sahabat Bawaslu semuanya. Jadi perlu kita sampaikan di sini informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui SIPOL. Nah, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui SIPOL ini adalah sebuah pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah, secara berkelanjutan ini artinya waktunya sudah ditentukan, yaitu setiap 1 tahun selama 2 kali, yaitu semester pertama dengan semester kedua. Nah, sedangkan semester pertama dilakukan pada bulan Juni, sedangkan semester kedua dilakukan pada bulan Desember. Gitu ya. Lalu apa saja yang diperbarui oleh partai politik nih di program pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Oke, untuk pemutakhiran itu sendiri yang diperbarui tentu saja ada yang namanya profil ya, profil partai, terus kepengurusan partai, jumlah dan identitas anggota, termasuk juga alamat kantor atau domisili kantor. Karena pasti yang namanya partai politik itu kan ada namanya perubahan, entah itu kepengurusan, keanggotaan maupun domisili yang tetap. Nah, itu bisa dimutakhirkan pada setiap semesternya, entah itu di semester pertama maupun di semester kedua. Jadi seperti itu ya. Lalu tugas dan fungsi Bawaslu di program ini gimana ya Pak? Jadi perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini kan melalui SIPOL ya Mas. Yeah. SIPOL itu Sistem Informasi Partai Politik. Sedangkan yang memegang kendali ini, yang memegang sebagai verifikatornya, adminnya itu adalah KPU. Nah, sistemnya partai politik ini mengajukan melalui admin masing-masing parpol di dalam SIPOL tersebut. Misalkan ketika ada perubahan kepengurusan atau SK kepengurusan bisa diupload atau diajukan melalui SIPOL. Atau misalkan ada perubahan terkait dengan data anggota, ada pengurangan maupun penambahan anggota, itu bisa diajukan melalui SIPOL. Termasuk dalam hal ini juga memperhatikan keterwakilan perempuan, nah, minimal 30% itu ya. Nah, itu bisa diajukan melalui SIPOL, melalui admin masing-masing dari partai politik. Nah, di sini KPU tugasnya adalah menerima dan memverifikasi semua yang diajukan oleh partai politik tersebut. Nah, sedangkan Bawaslu di sini tugasnya adalah melakukan pengawasan. Fungsinya apa? Agar tahapan verifikasi, tahapan pemutakhiran data partai politik ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pengawasan ini juga tidak melulu langsung pengawasan melalui SIPOL saja. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Yang pertama tentunya kita sudah melakukan pencegahan. Pencegahan itu berupa kita mengirim surat himbauan kepada KPU Kabupaten Rembang. Terus
selanjutnya kita juga menyampaikan secara langsung kepada partai politik yang ada di Kabupaten Rembang melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ke masing-masing partai politik. Termasuk kita juga menyampaikan himbauan secara langsung waktu itu di acara sosialisasi di kantor KPU terkait dengan pemutahiran data partai politik. Nah, setelah melakukan pencegahan-pencegahan tersebut, selanjutnya kita melakukan pengawasan pemutahiran data partai politik ini melalui SIPOL. Nah, yang kita awasi itu tadi perubahan atau pembaruan yang berkaitan dengan kepengurusan, keanggotaan, dan juga domisili kantor tetap partai politik tersebut, termasuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Oke, jadi sangat lengkap ya jawabannya. Lalu ini kan pengawasan dari Bawaslu kan sudah berlangsung 1 semester ya rasanya. Lalu kinerja apa sih yang sudah dicapai oleh Bawaslu di semester awal ini? Oh ya, kita sudah melakukan pengawasan pada semester pertama kemarin ya, waktu bulan Juni. Nah, hasil dari pengawasan tersebut tentu saja ada 11 partai politik yang sudah melakukan pemutahiran data pada semester 1. Dari 11 partai politik tersebut ada 6 partai politik yang sesuai, datanya sesuai waktu pemutahiran. Sedangkan yang tidak sesuai ada 5 partai politik. Nah, yang tidak sesuai itu maksudnya gini, profil yang di-input di dalam SIPOL itu tidak sesuai dengan dokumen yang di-upload. Contoh misalkan nama-nama yang di-input atau kepengurusan, nama pengurus yang di-input di SIPOL, misalkan namanya A, sedangkan tidak sesuai dengan SK yang di-upload. Misalkan SK yang di-upload namanya ketuanya namanya B, itu tidak sesuai. Nah, ketika terjadi hal demikian, itu bisa diperbarui lagi untuk semester berikutnya. Seperti itu. Sangat bagus ya, karena pengawasan dan untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan secara berkelanjutan. Bagaimana sih urgensi untuk berlakunya pengawasan ini di Bawaslu Kabupaten Rembang? Apakah memang harus terus menerus, karena kan ini kan tahapan masih belum panjang ya, belum berlanjut. Apa urgensi emang benar mendesakkah atau gimana? Bagaimana Pak Hasan? Oh ya, prinsipnya gini, Bawaslu melakukan pengawasan pemutahiran data parpol ini itu tujuannya adalah pertama untuk memastikan validasi data ya, data parpol itu sendiri agar sesuai kan. Nanti ketika di penghujung tahapan menjelang pemilu itu kan ada yang namanya verifikasi partai politik, verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Terus yang kedua, kita memastikan bahwa tahapan ini, pemutahiran data parpol ini itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prosedur, entah itu KPU sebagai pelaksana teknis maupun dari parpol itu sendiri, agar tidak terjadi potensi sengketa administrasi. Ini kan yang berkaitan dengan administrasi. Terus urgensinya apa? Nah, biasanya kan mohon maaf teman-teman parpol, rekan-rekan parpol, ini kan untuk saat ini kan masih panjang ya untuk menuju pemilu berikutnya. Jadi biasanya saat ini masih santai ya. Nah, kami berharap teman-teman partai politik itu untuk memanfaatkan setiap semester saat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan pemutahiran data partai politik agar ketika nanti menjelang pemilu istilahnya tidak kelabakan. Jadi urgensinya di situ. Nah, biasanya ketika misalkan menjelang pemilu kok belum pernah diperbarui datanya, maka akan sangat merepotkan. Berbeda ketika misalkan di setiap semester ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ketika menjelang pemilu maka akan
tinggal istilahnya menambahi sedikit-sedikit yang perlu diperbarui. Oh iya. Nampaknya sudah habis pertanyaannya dan apa-apa yang ditanyakan untuk agensi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan sudah dilibas habis oleh narasumber kita. Jadi gimana kita untuk merawat data partai politik agar nanti hulu ke hilirnya berjalan lancar ya, Pak Azhar ya. Mungkin itu dulu dari. Ada tambahan Mas Bambang? Oh, ada tambahan. Ya, ada himbauan. Silakan. Ada himbauan sekali lagi Iya, untuk iya. masyarakat. Jadi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Rembang, apabila nama Anda merasa dicatut di dalam anggota partai politik, itu bisa melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, itu ya buat masyarakat yang merasa nih data pribadinya saya nggak ikut partai ini, tapi kok ikut di data, nah bisa dilapor ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah itu karena sangat merugikan ya, sangat Iya. merugikan masyarakat yang merasa dicatut itu. Ya, Itu betul. karena ini yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Jadi misalkan contoh ada warga yang ingin mendaftar pekerjaan tertentu yang dengan syarat tidak menjadi anggota politik, partai politik. Tapi tiba-tiba setelah dicek di Sipol namanya tercatut dalam keanggotaan partai politik, ini kan sangat merugikan. Seperti itu ya, namanya sudah selesai akhir dari sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen-komen di bawah dan kita akan berlanjut lagi di acara ngeronda selanjutnya. Saya Bambang Ardika Jiko dan narasumber Muhammad Hasan. Salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.